hujan, nanti teman-teman kita mungkin ikut ibadah online. Ya, kita mendoakan mereka yang tidak hadir sore ini, nanti mereka ibadah online. Saudara yang hadir saat ini khusus, saudara bisa menikmati secara langsung ibadah. Ya, kita akan berdoa. Kita menyerahkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami menyerahkan ibadah di sore hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa yang kami nikmati sepanjang hari ini. Dan saatnya Tuhan kami akan datang kepadamu, kuduskan, layakkan kami, setiap kami hamba-hambamu yang melayani, seluruh pemain musik, singer, hambamu, bahkan Bapak Gembala Tuhan, bahkan seluruh tamborin, penerima tamu, kolektan, bahkan kami yang sudah hadir, kami pelayan-pelayan Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru, layakkan kami untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami beribadah. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Tuhan berikan. Dari awal hingga akhir kami menyerahkan semua alat yang kami pakai, listrik, AC, sound system, LCD, semuanya berjalan dengan baik dalam nama Yesus, tidak ada gangguan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau mengurapi ibadah di sore hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh menyembah Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah. Dalam nama Yesus kami siap untuk datang kepadamu. Amin. Shalom, shalom. Mari siapkan roh, jiwa, dan kekuatan-Mu. Kita datang kepada Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Kita mau bersyukur sore hari ini, apapun yang kita alami, karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Yes. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun
dalam hidupmu. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan buat rencanamu bagi hidupku. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga,
Kami bangga punya Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang merancangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kuduskan, layakkan kami, urapi kami. Kami siap meninggikan nama Tuhan. Raja di atas segala, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Sudah siap meninggikan Tuhan? Amin. Apapun yang terjadi katakan Tuhan kita hebat. Dia pakai hidup kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Amin. Yes. Haleluya. Ayo tepuk tangan gereja Tuhan. Angkat hatimu. Engkau orang yang hebat. Engkau orang yang dipakai Tuhan. Hidupku di tanganmu. Yes. Anugerah bagiku. Sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatanmu. Ayo katakan gereja Tuhan. Kau lengkapi diriku. Sungguh itu tak pernah terpikirkan. Ya. Kau memakai hidupku. Yesusku, sebagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tanganmu. Aku tak berlepas di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Hidupmu dipakai Tuhan. Amin. Hidupku di tangan-Mu. Anugerah bagiku. Sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatan-Mu. Hey, hey. Kau lengkapi diriku. Sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku. Yesusku, sebagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku tak berlepas di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Mari tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Hidupmu dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Amin. Panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan berlepas di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan berlepas di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan
setiap persoalan dalam hidup kita. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan bawa kita dari kemuliaan masuk dalam kemuliaan berikutnya. Amin. Dari mujizat yang satu masuk dalam mujizat yang lain. Amin. Ayo perkatakan pujian ini dengan hati yang percaya. Ayo tepuk tangan yang dahsyat. Angkat hatimu gereja Tuhan. Wow. Menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Katakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Hey hey, oh hey hey. Segenap manusia menyembah, menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Katakan dari kemuliaan, amin, sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Katakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi. Katakan, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, ya, terbang semakin tinggi. Katakan Tuhan bagi hidup ini sinar. Dari kemuliaan sampai kemuliaan,
Tuhan memberkati, silakan duduk. Yes. Ketika engkau berkata, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupku. Nyatakan sekali lagi Tuhan, kemuliaan-Mu dalam hidupku. Kedahsyatan-Mu dalam hidupku. Engkau akan melihat betapa Tuhan kita dahsyat. Berharap kepadamu, tempatku bersandar di saat ku takut. Tak pernah ku sendiri, Tuhan Yesus ada dan menopangku. Sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Berharap
janjinya takkan berubah, kasih setianya tak pernah hilang, janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku, selalu ada Kau bersamaku, selalu ada. Kau bersamaku. Haleluya. 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 Kami percaya dan kami yakin Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami. Janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau Allah pakar perlindungan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau pun ada di tempat ini Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk mendengar. Kami siap menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah janji-Mu itu genap atas setiap kami Tuhan. Kami akan melihat bahwa tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tudung perlindungan-Mu terus nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, urapi hati, pikiran, jiwa, roh kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Berbicaralah Tuhan. Dan kami semua siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap dengan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih leader, tim worship yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, apa kabar nih? Haleluya, luar biasa walaupun hujan deras ya. Bapak Ibu semua setia ini. Amin. Haleluya, kita sudah ada di bulan November. Ya, November ceria. Amin. Ya, hari demi hari, bulan demi bulan demikian cepat berganti. Tema kita sepanjang bulan November ini adalah sukacita Tuhan itu kekuatanmu. Amin. Sukacita Tuhan itu kekuatanku. Ya, amin Bapak Saudara. Sukacita Tuhan. Wow. Ada banyak orang beranggapan bagaimana kita bisa berbahagia. Bagaimana kita bersukacita di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tekanan kehidupan yang berat. Ya, bagaimana sukacita Pak? Ya, untuk senyum aja kecut, ya kan? Untuk senyum aja susah, karena begitu banyak tekanan kehidupan. Tapi kita mari baca di dalam Nehemia pasal 8 ayat 10. Nehemia 8 ayat 10 mengatakan demikian. Nehemia 8 ayat 10. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Perhatikan, jangan kamu susah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Wow, banyak kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen sering mengutip bagian terakhir ayat ini. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Wow, saudara, di dalam versi King James Version katakan sebab sukacita karena Tuhan itu perlindunganku adalah for the joy of the Jehovah is your strength. Ya, kata if yours is your strength itu adalah kekuatanmu. Karena sukacita Allah adalah kekuatanmu. Kata strength itu menggunakan bahasa Ibrani itu maos, artinya kubu pertahanan, benteng, kekuatan. Artinya sukacita Allah adalah benteng kekuatan kita. Sukacita Allah adalah kekuatan kita, kubu pertahanan kita. Makanya saya katakan sukacita Tuhan itu luar biasa. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Karena sukacita yang membuat kita bisa kuat. Ya, bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa bersukacita ya, di tengah penderitaan?
bukan karena sukacita yang muncul dari kehidupan kita. Tapi sukacita itu adalah sukacitanya Tuhan. Amin. Karena Tuhan adalah kehidupan kita. Sukacitanya Allah itu yang membuat kita mampu kuat ya bersukacita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tekanan kehidupan. Karena Dia ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Sehingga walaupun dalam tekanan kehidupan, kita dapat kekuatan daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang bersukacita di dalam Tuhan, orang yang bersukacita dalam Tuhan terlindung dari segala kesusahan. Mau terlindung dari kesusahan? Bersukacita dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 5 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Amin. Mau bersukacita? Berlindung pada Tuhan. Semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. So, kalau kita perhatikan ayat ini ayat mengingatkan bahwa kita nggak peduli seberapa berat tekanan hidup kita. Serba berat tekanan persoalan yang kita hadapi. Tapi ketika kita mau berserah, ketika kita mau berlindung padanya, maka kita akan tetap itu bersukacita. Sebab Tuhan Allah benteng pertahanan yang kokoh. Dia pagar perlindungan kita di tengah masalah. Bersamanya pasti ada sukacita yang sejati. Amin. Nah, tema khotbah kita hari ini adalah Tuhan perlindunganku. Wow, kalau Tuhan sebagai perlindungan kita, wow, kita akan menjadi orang yang kuat. Di dalam Amsal pasal 18 ayat 10 mengatakan, Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Wow, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Kalau seseorang atau mungkin negara atau mungkin kerajaan membuat sebuah menara, dibangun menara, itu tujuan untuk apa? Untuk keamanan. Ada bangunan tinggi sehingga orang di atas menara bisa melihat dari kejauhan, memantau jarak pandang musuh ketika musuh akan datang. Mereka bisa melihat untuk keselamatan. Kalau kita perhatikan saudara, banyak orang-orang yang kaya tanda kutip ya, menara mereka adalah kekayaan mereka. Mereka berpikir kekayaan mereka bisa membuat mereka aman. Tapi kalau Tuhan berbicara bisa berbeda. Dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 11 katakan, Amsal 18 ayat 11. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi-tinggi menurut anggapannya. Saudara, tinggi hati mendolimi kehancuran. Banyak orang kaya berpikir ketika kekayaan mereka punya, mereka merasa aman. Kita melihat saudara, banyak kasus, banyak kejadian, uang itu gak ada artinya saudara. Makanya mereka berpikir dengan sombong bahwa dengan kekayaan mereka bisa aman. Enggak. Banyak orang-orang pandai, orang ahli, mereka berpikir menara mereka adalah kepandaian mereka. Menara mereka adalah keahlian mereka. Sebab mereka merasa bahwa kepandaian dapat melakukan segala sesuatu dengan kepandaiannya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa menara yang kuat adalah nama Tuhan. Menara yang kuat bukan kekayaan, bukan kepandaian, keahlian, relasi atau hubungan dengan mungkin pejabat yang tinggi. Sebab semua itu akan segera lenyap. Tapi nama Tuhan yang kekal dan selama-lamanya itulah tempat kita berlindung. Tuhan perlindunganku. Saudara, ayat ini pasti ingat saudara, karena jadi pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Katanya berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Ya, berbahagialah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kepada siapa? Orang yang berlindung padanya, berbahagialah. Kalau pemazmur mengatakan demikian, berarti pemazmur menggambarkan Allah tempat berbicara tentang perlindungan yang secara rohani. Karena apa? Karena Allah itu roh. Allah itu enggak nampak, Allah tidak terbatas. Tidak terbatas ruang dan waktu. Tapi Dia ada. Percaya Tuhan ada? Enggak terlihat, enggak terbatas saudara.
Nama Tuhan digambarkan sebagai menara, tempat orang benar berlari dan menjadi selamat. Kalau kita melihat hari-hari dalam dunia ini, banyak orang mencari perlindungan, mengandalkan hal-hal yang fisik pada benda, pada manusia, pada hal-hal yang mereka merasa aman. Tapi mereka tetap gelisah. Kenapa? Tanpa kehadiran Allah. Tanpa kehadiran Allah kita nggak pernah akan aman. Karena hanya kan banyak orang berkata dunia hari ini makin kacau. Ya, peperangan silih berganti akan muncul, merasa enggak aman. Perang dunia sewaktu-waktu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi suatu waktu. Ini membuat suasana hati kita enggak tenang. Kita melihat negara-negara mulai melindungi dengan berbagai-bagai peralatan canggihnya, ya, untuk menangkal mungkin nuklir. Engkau sampai akhir. Amen. Kita harus berlindung. Iman aku berkata, Tuhanlah perlindunganku. Enggak usah bingung mau berlindung kemana. Tuhan adalah perlindunganku. Makanya saudara, tujuan khotbah sore hari ini saya ingin mengajak, yuk jadikan Tuhan sebagai pagar perlindungan kita. Amin. Jadikan dia sebagai pagar kita. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mendapat pagar perlindungan Tuhan. Kalau kita baca Ayub pasal 1 ayat 10, Ayub pasal 1 ayat 10, di situ mengatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling Ayub, ya, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat ini adalah perkataan yang diucapkan iblis kepada Tuhan. Jika Ayub diberkati berlimpah itu karena Ayub dan keluarganya dan segala yang dimilikinya itu dipagari oleh Tuhan. Artinya bahwa Ayub hidup dalam pagar perlindungan Tuhan. Iblis tahu bahwa Tuhan yang membuat pagar sekeliling Ayub. Dan kalau Ayub dipagari Tuhan, keluarganya dipagari Tuhan, bisnisnya dipagari Tuhan, saudara, maka tidak ada barang seorang pun yang bisa mengganggu Ayub. Iblis pun nggak bisa ganggu Ayub. Bahkan dia mohon pada Tuhan, ya, aku nggak bisa serang Ayub. Kenapa? Pagar itu mengelilinginya. Coba angkat pagarnya. Ya, iblis pun tidak akan bisa menyerang. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Ketika kita ada dalam pagar perlindungan Tuhan, tidak ada yang bisa menyerang. Amin. Iblis pun gak bisa, saudara. Asal kita benar-benar ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara, Ayub ini kan dikenal seorang yang saleh, ya, orang yang baik, orang yang saleh, baik, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Kalau kita perhatikan kata-kata ini, yang menonjol adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti hidupnya akan menjaga hidup baik, jujur, menjauhi kejahatan. Nah kalau kita perhatikan karakter yang menonjol ini, kehidupan yang takut akan Tuhan, inilah karakter yang membuat Ayub mendapatkan pagar perlindungan daripada Tuhan. Amin. Saudara mau dapat perlindungan dari Tuhan? Mau dapat pagar dari Tuhan, takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan membuat kita mendapatkan pagar. Saudara, kita akan belajar, kita akan eksposisi di dalam Mazmur 16. Mazmur pasal 16. Itu temanya adalah bahagianya orang saleh, ya. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11 saya bacakan, saudara. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka adalah orang mulia, ya, yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain.
Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kalau kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadikan bahwa Tuhan itu menjadi pagar perlindungan kita. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Tadi kita belajar melihat karena Ayub hidup takut akan Tuhan. Kalau kita belajar di Mazmur 16 ini, bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya pagar perlindungan. Kita harus belajar menempatkan diri di bawah otoritas Allah. Menempatkan diri di bawah otoritasnya Allah. Makanya dalam ayat 1 dikatakan dari Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ada di bawah perlindungan, ada di bawah otoritas. Dan aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Kalau kita perhatikan ayat 1 tadi, Daud membuka Mazmur ini dengan mencari perlindungan kepada Tuhan. Jagalah aku ya Allah. Dalam bahasa asli menggunakan kata El, artinya Allah itu Allah yang maha kuasa. Jagalah aku ya Allah yang maha kuasa. Artinya Daud tahu ya, bahwa perlindungan yang sejati hanya didapat dari Allah. Bukan daripada para pengawalnya, prajuritnya. Makanya Daud mengambil komitmen untuk menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Dikatakan engkaulah Tuhanku. Dia berkata engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik daripada bagiku selain engkau. Nah, di sini kita melihat Daud sedang menyatakan relasinya, relasi pribadinya dengan Tuhan. Artinya Daud belajar menempatkan diri di bawah otoritas Allah, menjadikan Allah itu tuannya. Tuhan itu Lord, Tuhan. Memberi diri menjadi milik daripada tuannya. Kalau kita mendengar satu kata otoritas, apa yang ada dalam pikiran saudara? Otoritas itu berarti apa? Kepemilikan. Otoritas berarti apa? Tanggung jawab terhadap sesuatu. Kita diberikan otoritas, kita bertanggung jawab untuk apa yang dipercayakan tersebut. Misalnya, saudara dipercayakan, ya Aldo ini saya dipercayakan HP. Nah ini HP saya, ini milik saya. Ya, saya berotoritas pada HP ini. Ya, saya berkewajiban memeliharanya supaya enggak jatuh, soalnya larang, ya kan? Ya, supaya enggak dicuri orang, ya. Supaya apa? Supaya aman. Saya bertanggung jawab, saya akan melindungi ini, enggak mungkin, ya. Saya enggak rela kalau dicuri orang, kalau tak kasih itu rela berarti enggak masalah. Tapi enggak rela kalau dicuri orang. Artinya apa? Saya berotoritas untuk menjaga, melindungi. Itu namanya otoritas. Otoritas juga berkaitan dengan yang namanya hubungan, dengan relasi antara orang tua, misalnya dengan anak. Pada waktu kecil anak-anak saya ini saya memiliki otoritas atas mereka. Kau enggak boleh pakai baju ini. Ya, bangun pagi jam sekian, ya. Makannya diatur, kita punya otoritas, enggak boleh main, tidur siang, ya. Kalau sekarang susah diatur, ya kan? Waktu kecil kita bisa punya otoritas, ya. Punya suatu otoritas, tanggung jawab. Itu namanya relasi, saudara. Nah, Tuhan itu memiliki otoritas dari kehidupan saudara dan saya. Amin. Kenapa? Karena saudara milik Tuhan.
Ngomong kanan kiri, kamu milik Tuhan. Ya. Benar milik Tuhan? Kalau kita ini milik Tuhan, berarti Tuhan berotoritas atas miliknya. Amin. Tuhan berotoritas gak atas hidup saudara? Apa kita saenai dewe? Ya kan? Kalau kita berkata, Tuhan engkau otoritasku, berarti kita nurut apa kata Tuhan. Kalau kita menempatkan diri Tuhan di atas kita, dia menjadi otoritas kita, hidup kita akan terjaga. Amin. Seperti di HP akan terlindungi. Kalau kita ada di bawah otoritasnya saudara, kita ada dalam pagar perlindungan Allah. Karena saudara dan saya menjadi miliknya. Makanya saya tanya, benar enggak saudara milik Tuhan? Ya, kadang-kadang kita aku milik Tuhan, tapi hidupku saenakku dewe. Ya, kita di luar yang namanya perlindungan Tuhan, saudara. Makanya di dalam Matius 7 ayat 21 ini jelas, saudara. Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bahasa aslinya Lord, ya, Tuhan artinya Tuhan, Tuhan itu Lord, Tuhan. Bukan mereka yang berseru itu masuk kerajaan Allah. Mereka akan masuk kerajaan Allah, bukan. Siapa yang masuk? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi orang yang mau di bawah otoritasnya Bapa adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa. Itulah mereka yang dinyatakan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan cuma berseru Tuhan, 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 tapi enggak jadi pelaku. Saudara. Saudara, pagar perlindungan dari Tuhan pasti akan melingkupi kita jika kita taat melakukan kehendak Bapa. Nah saudara, Daud ini menjadikan Allah sebagai Tuhan secara pribadi. Dan apa yang didapat oleh Daud? Ketika dia membuat Tuhan itu sebagai Tuhannya secara pribadi, dikatakan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ada yang baik dalam diri saudara selain Tuhan? Nah, saudara, ya, dia katakan, Daud mendapatkan sukacita sejati. Dia katakan tidak ada yang melebihi Engkau dalam hidupku. Artinya Daud mau berkata tidak ada sukacita dan bahagia di luar Tuhan. Jadi banyak anak Tuhan yang mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Di sini gak ada ya. Karena Tuhan sumber bahagia kita. Amin. Saya perhatikan. Saya mau katakan satu perkara penting. Semua hal yang bisa didapatkan, dinikmati dalam hidup Daud. Ya, apa yang dinikmati oleh Daud itu tidak terjadi sekonyong-konyong. Terlebih dahulu ada yang namanya relasi dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan, ada relasi dengan Tuhan sehingga Daud menikmati keberhasilan demi keberhasilan. Semua yang dinikmati oleh kita pun itu enggak sekonyong-konyong kita dapatkan. Tetapi ada relasi sebelumnya kita dengan Tuhan. Saudara enggak mungkin ya kenal seseorang. Seorang yang mungkin kaya raya tiba-tiba ya sudah enggak kenal sama sekali. Tiba-tiba ya mungkin 1001 ya bisa terjadi ya. Tiba-tiba kita dapat pertolongan. Bisa jadi saudara. Kalau Tuhan yang menggerakkan. Ya kan? Tapi kalau kita punya relasi terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan hal dari hubungan relasi tersebut. Yang Daud alami, nikmati hidupnya itu bukan terjadi sekonyong-konyong. Daud terlebih dahulu punya relasi dengan Tuhan. Dia mau menempatkan dirinya di bawah otoritas. Saudara, Tuhan memang bisa gerakkan saudara. Kalau kita hubungan kita dengan Tuhan itu, relasi kita dengan Tuhan baik saudara. Tuhan bisa gerakkan orang untuk menolong saudara. Tapi sebelumnya ada relasi dulu dengan Tuhan. Tuhan bisa punya banyak cara untuk menolong saudara. Amin saudara. Tuhan bisa punya banyak cara saudara. Dan saya mengalami hal tersebut saudara. Bapak saudara, kalau kita perhatikan ya Daud ya di dalam ayat 3, relasi Daud kepada Tuhan itu membuat Daud punya sukacita ketika bergaul dengan orang-orang yang seiman. Bukan dengan kepaksa. Pergaulan
dengan saudara seiman itu orang-orang kudus bukan dengan prasangka yang buruk. Kenapa? Karena dalamnya ada sukacita dari Allah. Dikatakan ayat 3, kesukaanku ialah tinggal bersama-sama orang-orang kudus di kota ini. Ini dalam bahasa sehari-hari. Tapi dalam ayat 3 dikatakan orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ya, dia suka bergaul dengan orang-orang kudus kota itu. Saudara, Daud tidak mau larut dengan kehidupan orang-orang yang menyembah berhala. Dikatakan aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Dia nggak suka. Bagi kita orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Dalam pertobatan, dalam pagar perlindungan Tuhan. Saya ini kan punya banyak organisasi yang saya ikuti, saudara. Punya banyak teman-teman dari segala macam lapisan, saudara. Tapi ketika saya ada suatu mungkin komunitas, ya karena buat mereka itu kata-kata itu biasa. Tapi bagi saya kata-kata itu membuat saya jengah, saudara. Dulu sebelum bertobat mungkin kata-kata yang wah, yang membuat telinga tidak enak itu mungkin wajar ya, makian atau kata-kata apa, gitu kan. Tapi kadang membuat saya tidak nyaman. Kenapa? Saya berbeda, saudara. Makanya saya mau katakan, ya hindari pergaulan yang buruk. Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebaikan kita. Nah, saudara, yang pertama tadi, bagaimana kita bisa mendapatkan pagar perlindungan. Ingat, kita harus menempatkan diri di bawah otoritasnya Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, perlindungan Tuhan, pagar perlindungan Tuhan akan nyata atas kehidupan kita. Selanjutnya, bagian kedua, supaya kita tetap ada dalam pagar perlindungan adalah ayat 5 dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Saudara perhatikan, saudara. Yang kedua, mari kita jaga warisan kita. Apa warisan kita? Engkaulah bagian warisanku. Tuhan itulah warisan kita. Amin. Ini loh, kalau dalam diri kita ada Tuhan. Dikatakan engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Jika Tuhan sebagai warisan kita, artinya kita menjadikan Tuhan itu yang terutama. Menjadi yang sebagai yang terutama dari Tuhan kita. Mungkin tanda kutip kita enggak lagi mengutamakan harta duniawi. Wah, Pak Jeffrey enggak butuh harta duniawi. Bukan, kita katakan seringkali ya kita mengutamakan hal-hal yang duniawi, saudara. Lebih daripada hal-hal yang surgawi. Kita lebih mengutamakan hal-hal yang duniawi. Mengabaikan hal-hal atau mengutamakan kehendak Allah. Saya mau katakan, apa gunanya kita memiliki segala sesuatu, semuanya yang dalam dunia ini engkau miliki, tapi engkau binasa. Apa gunanya kita punya segala macam, semua hal yang mungkin menarik, tapi kita enggak punya relasi dengan Tuhan. Kita enggak terhubung dengan Tuhan. Nah, saya mau katakan, kita butuh harta, tapi kita lebih mengutamakan Tuhan kehidupan ini. Dan saya mau katakan, jika memang Tuhan kehendaki, saudara, dan Tuhan lihat hati saudara dan saya siap mengelola uang yang Tuhan percayakan. Tuhan, kita siap, hati kita siap. Bukannya ketika diberkati malah jauh daripada Tuhan. Ada enggak orang demikian, saudara? Diberkati bukannya dekat sama Tuhan. Tapi malah jauh daripada Tuhan, lupa bahwa Tuhan itu sanggup mendatangkan segala hal. Makanya kalau Tuhan bisa melihat bahwa hati kita ini sudah siap mengelola, bukannya diberkati malah jauh daripada Tuhan. Saya katakan kalau itu terjadi maka harta duniawi pun Tuhan berikan. Kenapa saya mau berani katakan? Karena firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan hidupi kebenaran, maka semua ini harta duniawi ini ya semuanya akan ditambahkan. Tidak ada yang tidak di dalam semua. Jadi ketika kita mendahulukan kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran, kejar Tuhan, cari Tuhan lebih dahulu, saudara, dan hidupi kebenaran, maka semua akan ditambahkan pada saudara. Amin, saudara. Cari, jangan kebalik.
nanti nih diberkati baru cari Tuhan. Oh enggak bakal. Lali, ya, lupa saudara. Ya, jadi saya mau simpulkan saudara, enggak apa-apa saudara, ya diberkati Tuhan. Ya syukur diberkati dengan luar biasa, tapi nomor satu Tuhan. Amin. Warisan kita Tuhan saudara. Karena Tuhan bisa sanggup melakukan apapun. Ya, Tuhan sanggup melakukan apapun. Saudara, kalau saya simpulkan apa yang katakan Daud dalam Mazmur 16 ini, Tuhan tanpa segala sesuatu itu jauh lebih baik. Ingat ya, Tuhan tanpa segala sesuatu jauh lebih baik daripada segala sesuatu tanpa Tuhan. Mudah enggak ya? Ya. Tuhan tanpa segala sesuatu lebih baik. Hanya Tuhan. Tapi segala sesuatu tanpa Tuhan. Nah, itu yang bahaya. Saudara, artinya apa? Mari kita utamakan Tuhan. Amin. Mari utamakan kasih Tuhan lebih daripada hal-hal yang lain. Kalau kita perhatikan, saudara, mengasihi dan menuruti firman itu adalah aspek yang sangat penting untuk menjaga warisan yang kita akan dapatkan. Menjaga warisan, kenapa? Saya katakan mengasihi dan menuruti firman Tuhan adalah aspek yang sangat penting menjaga warisan. Karena firman Tuhan berkata, jika seorang mengasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 23, jika seseorang mengasihi aku, ia akan, saudara perhatikan Yohanes 14 ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, kita buka sebentar ya, dan Bapakku akan mengasihi dia. Mengasihi siapa? Orang yang mengasihi dia dan melakukan menuruti firman Tuhan. Maka Bapakku akan mengasihi dia dan perhatikan, kami. Kata kami ini berarti 3 pribadi. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Siapa dia? Orang yang mengasihi dan menuruti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan itu diam di depan kita, artinya apa? Warisan itu ada di kehidupan saudara. Sumber sukacita ada di kehidupan saudara. Sumber pengharapan ada tinggal dalam kehidupan kita. Pada siapa? Orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Makanya saudara, persekutuan dengan Tuhan ini yang harus kita jaga. Karena relasi dengan Allah inilah yang menjadi sumber berkat kita. Relasi dengan Allah inilah menjadi sumber sukacita sejati bagi kita sebagai orang percaya. Raja Daud mengatakan bagianku atau warisanku ialah Tuhan. Katakan sama-sama, warisanku adalah Tuhan. Waduh, kalau warisan kita Tuhan, waduh. Coba bisa bayangkan saudara, warisanku Tuhan. Tuhan Allah semesta, ya Tuhan Allah Maha Kuasa. Itu ada di kehidupanku menjadi warisanku. Makanya dalam Mazmur 119 ayat 57 dikatakan di situ, Mazmur 119 ayat 57, kita baca sebentar ya. Mazmur 119 ayat 57. Yuk. Mazmur 119 57. Bagianku ialah Tuhan. Wow, ini warisanku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman. Kalau kita perhatikan saudara, Daud berkata warisanku Tuhan. Dan aku mau pegang firman Tuhan itu. Makanya kalau kita perhatikan, kalau baca ya, tentang Daud saudara. Daud ini selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kenapa? Dia melibatkan Tuhan. Dia selalu bertanya sama Tuhan. Kemenangan demi kemenangan, tapi ketika dia tidak mendengarkan Tuhan, dia keluar dari pagar perlindungan, dia hidup semaunya, dia jatuh dalam dosa. Tapi ketika dia bertobat, sungguh-sungguh Tuhan pulihkan. Kita perhatikan Daud luar biasa. Kenapa? Karena kehidupan Daud ini berpusat di sekitar Allah.
Hidup Daud berpusat di sekitar firman. Dikatakan, engkau itu warisanku dan aku mau berjanji, aku akan pegang firman-firmanmu. Inilah hidup Daud, dia selalu di seputar yang namanya Allah dan firman-Nya. Bila mana kita ingin tetap ada dalam pagar perlindungan, kita juga harus menjaga warisan ini. Saudara. Untuk apa? Lebih mengenal dia. Jaga hidup kita ini untuk senantiasa ada di sekitar firman. Di sekitar Allah. Itu adalah garis teritorial kita, saudara. Ya, jangan keluar dari situ. Saudara. Itu batas Goshen, saudara, dalam perlindungan kita. Kalau saudara mau tahu, saudara, bagaimana kita bisa hidup di dalam batas sekitar Allah dan firman-Nya, saudara baca, kita buka dalam Mazmur 119, ayat 57 tadi sampai 64. Kalau saya baca, saya akan perlihatkan saja, saudara. Mazmur 119, saudara buka ayat 57 sampai ayat 64. Bagaimana kita ada senantiasa di seputar Allah dan firman yang dikatakan bagianku ialah Tuhan. Artinya apa? Kita harus tinggal dalam firman-Nya. Kalau tinggal dalam firman-Nya berarti kita harus belajar. Kita baca firman. Kalau yang kita baca tiap hari itu koran. Dari depan sampai belakang. Sampai iklan kecilnya dibaca semua. Saudara. Ya, yang di dalam pikirannya kita itu. Saudara. Kalau firman yang kita baca, kita akan hidup di dalam dia, tinggal dalam firman-Nya. Ayat 58 mengatakan kita mencari wajah-Nya, kasih karunia-Nya. Ayat 60 katakan bersegera, enggak berlambat-lambat untuk pegang firman. Artinya apa? Bergegas untuk mentaati firman. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kesalahan, tahu itu dosa, bergegas lakukan firman. Tobat, jangan tanya ini boleh enggak. Ngerti itu enggak boleh, masih tanya, saudara. Kepahitan boleh enggak, jengkel boleh enggak. Itu dosa, bergegas tinggalkan. Enggak usah tanya-tanya pembenaran. Ya, saya kan yang benar. Itu kan yang salah. Enggak, yang penting kita ini yang berubah dulu. Amin, saudara. Itu katakan tadi bersegera ayat 60. Tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah Tuhan. Ayat 63. Ya, kalau kita mau ada di sekitar Allah seperti Daud, dikatakan saudara, kita harus bersekutu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita ini menjadi orang yang pergaulan kita banyak orang di luar Tuhan, kita harus mewarnai mereka. Amin. Jangan kita diwarnai. Ini yang Tuhan mau. Makanya saya mau katakan gini, saudara. Saudara dan saya ini enggak bisa tinggal di dalam Kristus. Perhatikan, kita enggak bisa tinggal di dalam Kristus tanpa tinggal dalam firman-Nya. Ya, artinya apa? Kita enggak bisa, aku ini orang percaya, aku tinggal dalam Kristus tapi enggak mau melakukan firman. Enggak bisa. Kalau kita mengatakan aku ditinggal dalam Tuhan, aku harus melakukan firman. Ini seperti Yohanes pasal 15, bahwa dikatakan kita ini carang, Tuhan itu pokoknya. Jadi kita nggak bisa ngomong aku ini anak Tuhan, tapi kita lepas ranting. Kita nggak bisa berbuah. Kita nggak bisa menyerap semua sari-sari kehidupan. Makanya saya mau katakan saudara, kita nggak bisa tinggal dalam Kristus tanpa kita tinggal dalam firman-Nya. Kita orang percaya tapi kita nggak mau jadi pelaku firman. Dia berkata, aku nggak kenal kamu. Saudara, itu berarti kita nggak melakukan kehendak Tuhan. Kita nggak mau dibawa otoritasnya Tuhan. Kita hanya mau dibawa kehendak kita sendiri. Makanya tadi mau katakan saudara, ya, Daud mengatakan bagianku, Daud berkata, Tuhan engkau saja yang kumiliki. Ya kan? Tuhan engkau saja yang kumiliki. Ya Tuhan engkaulah bagianku. Wow. Engkaulah warisanku. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa harta terbesar baginya bukan kekayaan. Daud seorang raja yang kaya. Karena Daud tahu harta terbesar bukannya prajurit dan bukannya seluruh isi kerajaan. Daud tahu warisan dan harta terbesar bagi Daud adalah Tuhan. Itu cukup
Katakan sama-sama, harta terbesar, warisan terbesar dalam hidupku hanya Tuhan. Amin, saudara. Hanya Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, saudara, mati saja Tuhan mau buat kita. Nyawanya Tuhan berikan buat saudara dan saya. Apa sih yang enggak Tuhan berikan buat kita? Amin. Makanya Tuhan berkata, warisan harta terbesar bagi Daud itu cuman Tuhan, itu cukup. Cukup. Kalau Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara akan cukup, saudara. Kenapa kita enggak pernah merasakan cukup? Karena kita enggak merasa Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya apa, saudara? Hanya dengan mempunyai Tuhan dan mempunyai relasi dengan Tuhan, itu cukup bagi saudara dan saya. Makanya relasi dengan Tuhan itu sangat penting, saudara. Hari-hari ini kita butuh relasi dengan Tuhan. Kita butuh hubungan dengan Tuhan. Kita butuh menyembah. Mari punya kerinduan untuk berdoa. Doa itu enggak usah disuruh-suruh. Ya, enggak usah dikejar-kejar. Punya kerinduan menyembah. Artinya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara. Sebab kalau kita ini punya relasi dengan Tuhan, itu artinya apa? Kita punya relasi dengan Sang pemilik semesta alam ini. Dia pemilik hidupmu, saudara. Amin. Jangan cuma nyanyi dia pemilik hidupku. Amin, saudara. Kita milik Tuhan. Dari Mazmur 16 ini kita belajar bahwa kita akan tetap ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Dan memperoleh sukacita yang sejati ketika kita menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya harta yang sangat bernilai dalam kehidupan kita. Kita melihat hari ini, saudara, mungkin kita juga mengalami banyak manusia itu enggak pernah puas. Saudara pernah puas? Pernah puas, saudara? Saya rasa kita enggak pernah puas, saudara. Punya ini, pengen itu. Dulu enggak punya sepeda, berdua dikasih Tuhan sepeda. Wah, bersyukur. Saudara. Sudah diberkati Tuhan, minta motor, dikasih motor. Saudara. Masih enggak puas lagi, minta apa? Minta mobil. Diberkati Tuhan, punya mobil, melakukan luwe aduh. Ngelundungnya luwe aduh. Saudara. Jadi ketika punya mobil, lupa pulang, lupa ibadah. Saudara. Karena jalannya lebih jauh. Saudara. Jadi ketika diberkati, lupa Tuhan. Saudara. Jadi saya mau katakan, saudara, mengapa banyak manusia merasa enggak puas hidupnya? Selalu mau lebih lagi. Kenapa? Perhatikan, karena rasa puas, karena rasa cukup hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Amin. Mengapa kita enggak merasa puas? Karena rasa puas hanya bisa kita dapatkan jika kita memiliki apa yang tidak terbatas. Mengapa kita enggak puas? Karena yang kita punya masih terbatas, masih bisa meningkat. Benar gak, saudara? Semua yang kita bisa lihat dengan mata, kita bisa dengar, itu sementara. Semua terbatas. Tapi ketika kita punya Tuhan yang gak terbatas, maka kita akan dipuaskan. Jadi kalau benar-benar Tuhan itu menjadi yang terutama, yang menguasai kehidupan kita, yang gak terbatas itu menguasai seluruh aspek hidupmu, kita akan puas, saudara. Dunia ini gak akan memuaskan kita. Mau kaya seberapa macam, saudara. Mau punya apa, saudara, gak pernah puas, saudara. Tapi ketika Tuhan menjadi milik kita dan kita milik Tuhan, kepuasan itu, walaupun cuma makan tempe dengan greh, ya kan, asal kita punya Tuhan, kita puas. Amin, saudara. Ini loh, saudara. Tapi ya kalau kita bisa makan enak, kenapa enggak? Amin, saudara. Saudara, mari kita mau belajar ini, saudara. Ya, mari kita periksa hari ini hidup kita. Apakah Tuhan menjadi harta satu-satunya dalam kehidupan kita? Apakah benar warisan Tuhan itu menjadi warisan kita? Ya? Apakah benar-benar Tuhan itu menjadi satu-satunya milik yang gak bisa dibandingkan? Jangan nyanyi tak banding-banding gitu, ya kan? Tuhan gak bisa dibanding-bandingkan, saudara. Dia nomor satu, amin. Dia yang terutama, saudara. Apa yang kita bisa banggakan? Apa yang kita
Apakah kita membangun hubungan dengan Tuhan lebih daripada dibanding dengan yang lain? Saudara perhatikan, saudara membangun hubungan dengan yang lain itu lebih atau lebih bobotnya lebih banyak kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus benar-benar bisa menjaga hidup kita ini. Lebih baik kita lebih banyak membangun relasi dengan Tuhan. Karena relasi dengan Tuhan itu menjamin hidup kita, saudara. Ya, apakah kita membangun hubungan dengan Tuhan lebih dibanding dengan yang lain? Jadikan, saya mau katakan, Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita meninggalkan hubungan dengan Tuhan, pada saat kita ini meninggalkan relasi kita dengan Tuhan, kita enggak benar-benar berelasi dengan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan itu lebih baik. Artinya kita sedang membangun hubungan di luar Tuhan lebih baik. Artinya kita lebih mengutamakan hal-hal yang di luar Tuhan lebih baik. Benar enggak saudara? Karena cuma dua kubu ini. Seringkali kita berkata mungkin yang kita anggap tadi bahwa kita membangun hubungan di luar Tuhan itu baik. Mencari uang ya enggak apa-apa baik. Mencari pangkat mungkin kita mungkin merasa itu membahagiakan, tapi saya katakan itu kalau saudara lebih mencari itu lebih daripada membangun hubungan dengan Tuhan, itu mematikan kehidupan saudara, rohanimu akan mati. Makanya ketika kita terhubung dengan Tuhan, saya mau katakan itu adalah hal yang terutama dalam kehidupan kita, yang menentukan hidup di masa kekekalan kita, saudara. Saudara, ingat ya, kita ini adalah ranting yang harus terhubung senantiasa dengan pokok anggur. Amin, Bapak Saudara. Akhirnya yang terakhir saya mau katakan, kita harus terapkan tunduk pada otoritas, kita menjaga konsisten hubungan kita dengan Tuhan, kita berrelasi dengan Tuhan, menjaga warisan itu. Dan yang terakhir kita harus bisa, di dalam ayat 7 mengatakan, kita harus bisa memuji Tuhan. Kita bersyukur, dikatakan aku memuji Tuhan. Ayat 7, yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ini saudara, kalau kita ini dekat dengan Tuhan, ya pagar Tuhan melindungi kita. Dikatakan Tuhan itu bisa bicara pada kita. Di malam hari hati nurani kita mengajari kita. Mungkin hari ini Tuhan ingatkan mau tidur, wah ngapain sih tadi kamu siang marah-marah? Ngomel sepanjang hari. Hati nurani kita berbicara. Masalah kecil kok dipanjang-panjangin. Ini hati nurani berkata, mengajari ketika kita mau tidur Tuhan ajari. Kita bertobat. Ya. Tuhan mengajari lewat hati nurani kita. Kita bisa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri sebelah kanan dan aku tidak goyah. Karena Tuhan memagari kehidupan kita. Sebab hatiku bersukacita dikatakan. Ya. Hatiku, jiwaku bersorak. Bahkan tubuhku bisa berdiam dengan tentram. Ini saudara, kalau kita ada dalam tangan Tuhan. Ada banyak orang punya banyak duit tapi gak bisa tidur nyenyak. Gak bisa ngorok. Istriku nih kalau saya tidur lebih dulu dia mungkin gelisah karena saya ternyata tidurnya ngorok. Padahal ternyata dia juga ngorok. Saudara, saya mau katakan kita bisa gampang tidur. Dia bilang kamu kok enak tidur langsung ya. Ya kita belajar, gak punya beban ya kan saudara. Maka kita belajar. Ada pujian, ada sukacita, ada sorak-sorai. Kenapa? Ada harapan kita bebas dari hukuman dosa. Karena ada pagar perlindungan. Dikatakan tadi, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Kita enggak diserahkan orang mati. Karena apa? Karena kita ada di jalan kehidupan. Saudara, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Wow, luar biasa. Makanya saya katakan tadi, ini pentingnya saudara, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, pentingnya relasi kita dengan Tuhan. Saudara, ayo kita belajar, ya merenung hari ini. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Relasi kita dengan Tuhan itu yang memberikan kepastian kepada kita sebagai orang percaya tentang masa depan kita,
di dalam kekekalan. Ini saudara. Hubungan kita dengan Tuhan, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan, itu menentukan masa depan saudara dan saya di dalam kekekalan. Kalau kita nggak terhubung, nggak terkoneksi dengan Tuhan, artinya kita terkoneksi dengan yang lain. Kalau kita mau masuk kerajaan surga, harus terkoneksi dengan yang punya surga. Kalau mau masuk neraka, ya terkoneksi dengan yang punya neraka. Ini kan jelas saudara. Jadi kalau kita ini punya relasi yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan kenal saudara, kita dikenal Tuhan. Itu yang menentukan masa depan kita di dalam kekekalan. Amin. Saudara yakin ada surga dan neraka? Ada pengangkatan? Kalau amin kita belajar. Jaga relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita ingin masuk dalam kekekalan bersama Raja di atas segala Raja. Makanya saya katakan tadi sejauh mana relasi kita dengan Tuhan. Itu yang memastikan kita mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Dan Dia tidak membiarkan kita orang kudusnya melihat kebinasaan. Makanya kita terus mengucap syukur. Dan mengucap syukur di dalam segala pergumulan kita. Hari-hari ini banyak orang ya mengalami pergumulan, saya tahu. Banyak hamba-hamba Tuhan juga mengalami banyak pergumulan. Beberapa teman kadang ngomong sama saya, doakan saya sedang ada dalam pergumulan. Pergumulan. Tapi ketika warisan itu, Yesus itu, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mau pergumulan apapun saudara, mau masalah apapun saudara, kita tetap bisa tenang. Amin. Makanya di dalam Mazmur 73 ayat 26, Mazmur 73 ayat 26. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 73 ayat 26. Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Mazmur 73 ini bukan mazmur dari pemazmur yang besar, bukan mazmur Daud, bukan pemazmur yang lain, tapi pemazmur yang kurang, mungkin tidak terkenal karena hanya sedikit, yaitu Mazmur Asaf. Tapi kalau kita perhatikan, Mazmur Asaf ini sedang menggambarkan seseorang yang sudah enggak punya apa-apa lagi. Sekalipun dagingku lenyap, ini mungkin mati. Mungkin sakit. Sekalipun hatiku ini hancur, katakan hati itu kan pikiran, bisa pikiran, perasaan, kehendaknya itu lenyap, habis lenyap. Secara fisik enggak punya harta. Secara fisik enggak punya lagi uang, kekayaan, rumah enggak punya mungkin. Kalau zaman dulu katakan itu mungkin enggak punya ternak dan sebagainya saudara, secara fisik. Secara non fisik mengatakan perasaannya mungkin hancur, mungkin hari-hari ada orang yang hancur hati. Mungkin berduka. Mungkin merasa terbuang, tertolak, bahkan mungkin nyaris tanpa pengharapan. Tapi sekalipun orang-orang di sekitarnya, dia mengatakan banyak orang mencemooh kita. Mungkin banyak orang mungkin memberikan kita stigma yang jelek, bahkan meninggalkan kita. Ya, mungkin mengkhianati kita, akan tetapi Mazmur Asaf ini menulis bahwa sekalipun hal tersebut terjadi, Allah tetap menjadi gunung batu dan bagiannya selama-lamanya. Amin. Allah tetap jadi warisan. Ini loh. Kalau alam jadi warisan kita, mau apapun saudara. Ya, kita mungkin dirugikan. Orang-orang yang bisa sampai level ini seperti Asaf. Yang tidak mempermasalahkan apapun. Selama Tuhan menjadi warisan kita, selama Tuhan menjadi gunung batu kita, menjadi pagar perlindungan kita, ya tidak terlalu memperdulikan mau kehilangan harta, mau dihina orang, mau difitnah orang, diizinkan sakit dan sebagainya. Tidak apa-apa, asal Tuhan itu jadi gunung batuku. Amin. Asal kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Selama kita ada jalan yang benar, ya tahu bahwa kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Tuhan suka kepada orang-orang yang melakukan kehendaknya. Dan dia berkata,
Engkaulah hambaku, sabarlah hambaku yang setia. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya undang para pelayan musik tampil ke depan. Kita nyanyikan lagu itu ya, selain kau tiada yang lain. Mari kita bangkit berdiri. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu dan berdaku, tetaplah selama-lamanya. Dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu.
ada yang lain yang ada padaku selain Engkau Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau yang berotoritas penuh dalam kehidupan kami Tuhan. Sia-sia kami tanpa Engkau Tuhan. Sia-sia hidup kami tanpa mengenal Engkau. Sia-sia hidup kami tanpa relasi dengan Engkau Tuhan. Mari bersaudara, malam hari ini kita meriksa hidup kami masing-masing. Sejauh mana relasimu dengan Tuhan. Biarlah ibadah saudara bukan ibadah yang sia-sia. Bukan cuma datang, bukan cuma berliturgi kita beribadah. Bukan hanya karena hari Minggu kita beribadah. Tapi kita datang beribadah karena rindu mengalami Engkau. Membangun relasi dengan Engkau Tuhan. Kalau hari-hari di mana hidupmu tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Engkau enggak tunduk pada otoritas Tuhan. Kalau engkau milik Tuhan. Kalau aku milik Tuhan. Berarti Tuhan berotoritas atas hidup kami. Dan ketika itu terjadi. Maka pagar perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupanmu. Tidak ada yang bisa menyerang, iblis pun. Oleh sebab itu malam hari ini, mari periksa setiap hati, hidup masing-masing. Kalau engkau rindu benar-benar, suatu hari nanti, Tuhan berkata, sabaslah engkau hambaku yang setia. Namamu benar-benar tercatat dalam buku kehidupan itu. Karena engkau dikenal. Dan kita mengenal Dia. Mari bangun hidupmu. Bangun relasimu dengan Tuhan lebih lagi. Buat Dia yang terutama dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Banyak saudara malam hari ini benar-benar rindu, pingin ngalamin perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin selama hidup saudara dalam Tuhan, saudara mungkin tidak bisa dengar suara Tuhan. Apa suara Tuhan? Kalau engkau mengutamakan Tuhan dari hidupmu, Tuhan akan banyak bicara dengan engkau. Lewat mimpi, lewat hati nurani. Kalau engkau benar-benar ingin mengalami Tuhan dari hidupmu, malam ini berseru pada Tuhan. Taruh tanganmu dada, katakan Tuhan, aku mau mengalami Engkau secara pribadi. Sebagaimana Daud mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan melihat hati masing-masing. Hati yang rindu, hati yang sangat rindu mengalami Tuhan. Tuhan tahu. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu yang mengubah hidupmu. Yang pasti mengubah hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat anak-anakmu yang rindu akan Engkau lebih lagi Tuhan. Aku percaya firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Akan mengerjakan bagiannya. Terus Tuhan tangkap hati mereka Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan. Hanyalah Engkau.
hadir.